Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifaatul Maftuha, NIDM 0725078601. Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya mengampu beberapa mata kuliah pengantar manajemen, manajemen sumber daya insani, perekonomian Indonesia, dan etika profesi. Berikut adalah rencana pembelajaran semester atau RPS Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani dengan bobot SKS yaitu 2 SKS. Berikut yaitu JPL yang sudah saya sesuaikan dengan JPL Prodi. Untuk CP mata kuliah, yang pertama adalah mahasiswa menjelaskan konsep dan pengertian manajemen sumber daya insani. Kemudian mahasiswa menjelaskan teori komponen organisasi, analisis jabatan, seleksi, dan orientasi serta pengembangan sumber daya insani. Yang ketiga, mahasiswa menjelaskan dan membuat perencanaan dan teori komponen organisasi dan analisis jabatan sumber daya insani. Yang keempat, mahasiswa menjelaskan teori seleksi, orientasi, penempatan, dan konsep pengembangan sumber daya insani. Yang kelima, mahasiswa menjelaskan dan mengevaluasi sistem penilaian kinerja dan sistem kompensasi kerja. Yang keenam, menjelaskan keselamatan dan kesehatan kerja, hubungan industri, serta serikat kerja. Yang ketujuh, menjelaskan dan membuat konsep produktivitas kerja, konsep audit sumber daya manusia, dan yang terakhir yaitu mahasiswa menjelaskan konsep pengembangan sumber daya insani global. Deskripsi mata kuliah manajemen sumber daya insani menitik beratkan pada kemampuan dasar dalam memahami pentingnya pengetahuan tentang manajemen sumber daya insani, yang membahas tentang pengelolaan SDM dalam suatu organisasi atau perusahaan, meliputi peranan sumber daya insani dan fungsi operasional atau siklus sumber daya insani berupa perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan sumber daya insani. Mata kuliah ini memberikan pemahaman konseptual tentang dasar perkembangan dan ruang lingkup serta fungsi sumber daya insani baik untuk sektor publik maupun bisnis dalam menunjang visi misi organisasi serta hubungan serikat pekerja. Materi atau pokok pembahasan dalam mata kuliah manajemen sumber daya insani, yaitu tentang konsep dan pengertian manajemen sumber daya insani, teori komponen organisasi, analisis jabatan, seleksi dan orientasi, serta pengembangan sumber daya insani, perencanaan sumber daya insani, teori komponen organisasi, dan analisis jabatan. Teori seleksi, orientasi, dan penempatan sumber daya insani. Keenam, konsep pengembangan sumber daya insani. 7, sistem penilaian kinerja. 8, konsep dan teori sistem kompensasi kerja. 9, keselamatan dan kesehatan kerja. 10, hubungan industrial serta serikat pekerja. 11, konsep produktivitas kerja. 12, konsep audit sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu konsep pengembangan sumber daya insani global. Untuk pustaka atau buku penunjang, dalam mata kuliah ini ada buku utama yaitu Faisal Rifai dengan Islamic Human Capital, kemudian Malayu Hasibuan dengan Manajemen Sumber Daya Manusia, Didin Hafidin Manajemen Syariah dalam Praktek, kemudian Gary Dessler Manajemen Sumber Daya Manusia, dan yang terakhir yaitu Human Research Management Islam yaitu dengan Junaida Hasim, serta buku pendukung yaitu Robert, Wayne, dan Rainaldi. Mata kuliah ini terdapat 16 kali tatap muka atau pertemuan dengan rincian yang sudah saya sesuaikan dengan RPS. Di setiap mata kuliah, di setiap pertemuan mempunyai sub CPMK atau kemampuan akhir yang diharapkan, ada indikator, ada kriteria dan bentuk penilaian, ada metode pembelajaran,
materi pembelajaran, dan bobot penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Prodi Perbankan Syariah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Mohon share screen ya. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang penilaian kinerja. Kalau kita ketahui, setiap pegawai itu kan harus ada penilaian kinerjanya untuk memberikan bentuknya adalah reward, ada hadiah, terus kemudian ada sesuatu yang akan diberikan kepada pekerja. Nah, dalam penilaian kinerja ini bisa dilakukan dengan 3 kali dalam setahun. Misalkan dengan semester, dengan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Nanti pekerja akan mendapatkan semacam raport. Dalam penilaian kinerja, itu apa sih yang kita ketahui tentang penilaian kinerja? Yang pertama adalah merupakan suatu proses organisasi dalam menilai kinerja pegawai. Ini menurut Hasibuan 2020. Kemudian yang kedua, menilai sistem formal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja, untuk mengevaluasi kinerja karyawannya agar sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Setiap perusahaan pasti akan mempunyai standar pekerjaan atau standar penilaian tertentu bagi karyawannya. Untuk misalkan untuk naik jabatan, itu dilihatnya dari adalah penilaian kinerja. Untuk mutasi atau dipindahkan atau untuk rotasi itu juga ada penilaian kinerja. Semuanya adalah berpatokan dari penilaian kinerja. Tujuannya yang pertama itu adalah memberikan feedback kepada pegawai untuk memperbaiki tampilan kerjanya. Sama seperti kalian, mahasiswa kuliah. Feedbacknya apa? Misalkan nilai. Terus kemudian penilaiannya apa? Penilaian dari perkuliahan hari ini apa? Ada UTS, ada UAS, ada tugas, ada kemudian ada wawancara, misalkan tergantung dosennya akan memberikan penilaian seperti apa. Nah, itu adalah salah satu bentuk penilaian. Berupa tujuannya apa? Saya ingin tahu loh, kalian ini kemampuannya seperti apa. Mengerti enggak dengan materi yang saya sampaikan? Ini adalah bentuk feedback-nya. Kemudian meningkatkan produktivitas organisasi dan secara khusus dilakukan dengan berbagai kebijaksanaan terhadap pegawai. Apa saja kebijaksanaan terhadap pegawai yang akan dijelaskan oleh yang akan diberikan pada perusahaan dari perusahaan pada pegawai. Kemudian yang ketiga, sebagai dasar perencanaan bidang kepegawaian, khususnya penyempurnaan kondisi kerja, peningkatan mutu dan hasil kerja. Ini adalah salah satu bagaimana caranya untuk meningkatkan mutu, untuk meningkatkan standar, untuk meningkatkan produktivitas dari perusahaan maupun pegawai. Di sini ada beberapa langkah-langkah penilaian kinerja. Yang pertama adalah penentuan sasaran. Sasarannya siapa? Pegawai. Penentuan standar atau ukurannya, apa yang digunakan? Model atau metode apa yang digunakan? Terus kemudian penentuan metode dan pelaksanaan penilaian. Ini bagaimana? Setelah ditentukan metodenya, setelah ditentukan ukurannya, bagaimana pelaksanaannya? Kapan dilaksanakannya? Kemudian ada evaluasi. Kalau kalian akan mendapatkan semacam transkrip atau KHS kayak gitu ya. Nah, kalau pegawai akan mendapatkan hasil, misalkan seperti rapot. Nah, itu nanti evaluasinya seperti apa? Misalkan kalau nilainya rendah, kemudian ada apa yang harus dilakukan oleh manajemen sumber daya insani atau MSDM atau personalia. Kemudian kalau nilainya bagus, penilainya bagus, apa yang harus diberikan, bentuk rewardnya, bentuk apresiasinya apa. Nah, itu adalah tergantung dari perusahaan masing-masing.
Nah, hambatan penilaian kinerja ini yang pertama adalah kesalahan penilai, kemudian ketidaksiapan penilai, yang ketiga keefektifan praktek dan kebijakan organisasi. Kemudian formulir penilaian yang tidak baik. Ini hambatan-hambatannya. Nah, yang pertama, kesalahan penilai adanya halo efek. Yang kedua adalah the error of central tendency. Kemudian yang ketiga, the lenience and straight bias. Kemudian personal prejudice dan recency effect. Nah, ini adalah beberapa kesalahan penilai sehingga ada miskomunikasi antara penilai dengan yang dinilai. Ini adalah beberapa yang harus kita hindari. Kemudian ketidaksiapan penilai. Penilai ini kurang percaya diri. Yang kedua adalah keterbatasan pengetahuan mengenai pekerjaan. Nah, seorang penilai itu harus mengetahui pekerjaan atau job desk-nya dari yang dinilai. Kemudian kurangnya waktu untuk melakukan penilaian. Ini harus ada waktu tertentu untuk melakukan penilaian. Sehingga kita dapat mengetahui apa sih hambatan-hambatan yang terjadi atau masalah-masalah yang terjadi itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, ketidakefektifan praktek dan kebijakan organisasi. Tidak adanya reward penilai, kemudian non-sporting leniency, kemudian lack of accountability, itu beberapa ketidakefektifan praktek dan kebijakan organisasi. Kemudian, mohon maaf, ini itu ya. Kemudian ada beberapa hal hambatan tadi, itu ada metode penilaian kinerja berorientasi masa lalu. Ini adalah beberapa metode penilaian. Ada dua, ada masa lalu dan masa depan. Yang pertama adalah rating scale, kemudian ada checklist, kemudian ada critical incident, kemudian yang keempat adalah skala penilaian berjangkar perilaku. Kelima adalah observasi dan tes unjuk kerja, dan yang terakhir adalah metode perbandingan kelompok. Yang pertama, mohon maaf, kemudian ada metode penilaian kinerja berorientasi masa depan. Tadi kan ada masa lalu, ada beberapa masa lalu ya, ada 6. Kemudian di sini ada masa depan. Yang pertama adalah penilaian diri sendiri. Kemudian yang kedua, manajemen by objektif. Yang ketiga adalah penilaian secara psikologis. Dan yang terakhir adalah assessment center. Di penilaian masa lalu itu ada rating scale. Ini adalah penilaian yang didasarkan pada suatu skala. Jadi ditentukan skalanya. Misalkan ada 5, amat baik, baik, sedang, cukup, dan kurang. Misalkan ada 5 skala. Nah, ini penilaian dilakukan oleh seorang penilai, biasanya atasan langsung, yang dilakukan secara subjektif. Mereka langsung melakukan secara subjektif. Karena saya kenal kamu, karena saya kenal si dia, maka saya akan memberikan nilai yang bagus. Kemudian ada checklist. Penilaian didasarkan pada suatu standar unjuk kerja yang sudah dideskripsikan terlebih dahulu. Jadi sudah ada deskripsinya, tinggal kita akan menceklis atau mencentang. Kemudian penilai memeriksa apakah pegawai sudah memenuhi atau melakukannya. Kemudian standar-standar unjuk kerja, misalnya pegawai hadir dan pulang tepat waktu, pegawai bersedia untuk lembur, pegawai patuh pada atasan, dan lain sebagainya. Penilaian pada umumnya dilakukan secara subjektif. Hal ini sama karena ada penilaian secara subjektif. Kemudian yang ketiga adalah critical incident technique. Di sini penilaian itu dilakukan didasarkan pada perilaku khusus yang dilakukan di tempat kerja, baik perilaku yang baik atau tidak baik. Penilaian dilakukan melalui observasi. Nah, ini dilakukan observasi kalau critical incident ini. Observasi langsung. Jadi penilai ini terjun langsung di tempat kerja. Kemudian mencatat perilaku kritis dan mencatat tanggal dan waktu terjadinya perilaku. Jadi kalau yang tadi itu hanya sudah ada rentang nilainya yang pertama, kemudian yang kedua sudah ada
checklist, tinggal mereka akan mencentang. Yang ketiga adalah mereka akan melakukan terjun langsung di lapangan atau di tempat kerja dengan melihat perilaku atau melihat kondisi di saat mereka bekerja. Yang kelima yaitu observasi dan tes kinerja. Observasi dan tes kinerja ini adalah penilaian dilakukan melalui tes di lapangan. Ada tes-tes tertentu yang dilakukan di lapangan. Misalkan seorang pilot setiap 6 bulan sekali menjalani tes yang meliputi pengujian pengetahuan mengenai prosedur pelaksanaan pekerjaan yang dalam menerbangkan pesawat. Nah, ini dilakukan observasi dan tes. Biasanya dilakukan untuk mengetahui dia sudah ada kemampuan tambahan atau tidak, yang dilakukan secara langsung dengan menerbangkan pesawat dalam simulator dan tes kesehatan. Ini biasanya dilakukan observasi dan tes. Jadi benar-benar dia melakukan tes itu, dilihat langsung. Kemudian ada metode perbandingan kelompok. Metode ini dilakukan dengan membandingkan seorang pegawai dengan rekan sekerjanya. Jadi Anda akan dibandingkan dengan teman sekerja Anda yang dilakukan oleh atasan dengan beberapa teknik. Misalkan saya membandingkan Mbak Angeli sama Mbak Anis misalkan seperti itu, karena dia sama-sama pegawai bank syariah misalkan seperti itu ya. Dengan posisi yang sama-sama sebagai CS Customer Service misalkan seperti itu. Nah, saya sebagai atasan akan membandingkan kalian untuk menilai kinerja. Nah, di sini adalah pemeringkatan di ranking. Mbak Angeli sama Mbak Anis akan saya ranking. Ada beberapa teknik ya, salah satunya bisa di ranking. Yang kedua, pengelompokan pada klasifikasi yang sudah ditentukan atau false distribution. Sudah diklasifikasikan, oh kalau misalkan ini yang akan ditanyakan, ini yang akan dinilai. Nah, ini sudah diklasifikasikan. Kemudian pemberian poin atau angka. Nah, poin-poin angka ini hampir mirip dengan yang pertama tadi, ada rentang nilainya. Kemudian yang keempat, metode perbandingan dengan pegawai lain. Nah, ini lebih ke membandingkan dengan pegawai lain, pair comparison. Jadi dibandingkan antara Mbak Angeli dengan Mbak Anis dibandingkan. Nah, kemudian ini sudah masuk ke penilaian masa depan, yaitu penilaian diri sendiri. Nah, penilaian diri sendiri ini penilaian pegawai untuk diri sendiri dengan harapan pegawai tersebut dapat mengidentifikasi aspek-aspek perilaku kerja yang perlu diperbaiki pada masa yang akan datang. Menurut kalian, kalau penilaian diri sendiri ini bisa jujur atau enggak? Kadang ada yang enggak, Bu. Nah, kadang ada yang enggak, tergantung dirinya sendiri ya, dia mau jujur atau tidak. Pelaksanaannya, organisasi atau atasan penilai mengemukakan harapan-harapan yang diinginkan dari pegawai pada pegawai. Jadi saya ingin tahu apa sih yang kalian inginkan dari perusahaan ini. Ini bisa dilakukan ketika penilaian diri sendiri. Tujuan organisasi dan tantangan-tantangan organisasi berdasarkan informasi tersebut, pegawai dapat mengidentifikasi aspek-aspek perilaku yang perlu diperbaiki. Nah, kalau seperti ini biasanya lebih ke saran, ya kan, bukan penilaian, lebih ke saran apa yang harus kita kembangkan dari perusahaan itu atau organisasi itu. Kemudian ada evaluasi penilaian. Ini lebih ke proses pemberian umpan balik kepada pegawai yang sedang dinilai dalam upaya memberi masukan tentang aspek-aspek yang harus diperbaiki. Nah, ada beberapa pendekatan dalam evaluasi penilaian. Yang pertama adalah evaluation interview, memberikan umpan balik tentang unjuk kerja masa lalu dan potensi masa depan. Kemudian tell and save approach, menggambarkan keadaan unjuk kerja pegawai dan meyakinkan pegawai untuk berperilaku lebih baik. Kemudian yang ketiga, tell and listen method, memberikan kesempatan kepada pegawai untuk memberikan alasan, mempertahankan yang sudah dilakukan, mengatasi reaksi dengan membimbing pegawai untuk berperilaku lebih baik. Kemudian problem solving approach, ini
berbagai masalah yang dihadapi pegawai dalam pekerjaannya melalui pelatihan, coaching, cooking, dan konseling. Ini lebih kepada ada interaksi antara atasan dengan bawahan melalui problem solving dengan adanya pelatihan, cooking, dan konseling. Lebih ke pendekatan psikologisnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan dari teman-teman? Izin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Dengan Mbak Putri ya? Ya, dari sekian penilaian kinerja yang paling sering digunakan itu untuk organisasi itu yang apa, Bu? Oke, terima kasih Mbak Putri. Dari beberapa hal yang saya jelaskan tadi, ada penilaian kinerja berorientasi masa depan dan berorientasi masa lalu. Dari beberapa ini yang sering digunakan, yang paling sering digunakan yaitu perpaduan dari dua metode. Biasanya mereka akan melakukan secara kuanti dan kuali. Kuantinya tadi, kuanti itu adalah berdasarkan angka. Ada rating skill, ada checklist, itu adalah kuanti. Nah, dari dua metode yang kuanti ini akan mereka gunakan sebagai penilaian secara angka, kemudian ada penilaian secara kuali. Kuali ini bisa menggunakan metode perbandingan atau bisa dimix dengan metode masa depan. Adanya penilaian secara psikologis. Nah, ini adalah salah satunya. Seperti itu. Jadi lebih perbandingan antara dua metode, ada kuanti dan kuali. Tergantung dari perusahaannya. Kebanyakan perusahaan adalah menggunakan rating scale dan penilaian secara psikologis. Jadi ada interaksi secara psikologis antara atasan dengan bawahan atau antara penilai dengan yang dinilai atau pegawai. Seperti itu, Mbak. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Ada pertanyaan lagi dari yang lain? Tidak ada? Jika tidak ada pertanyaan lagi, bisa saya akhiri. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Semoga kita sehat selalu dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.